warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mati Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Faqala Ta'ala fi ayatin ukhra, wa likulli ummati ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Sadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur dengan mempergunakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam tak akan pernah lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti di akhir kita umatnya yang akan diakui oleh Rasulullah dan umatnya yang akan memperoleh pertolongan ataupun syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di awal khutbah yang singkat ini kembali hati akan selalu mengingatkan kepada kita bersama, terlebih lagi kepada diri hati sendiri. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di awal khutbah singkat ini pula, tiada tempat yang paling baik dikala kita berada di hari yang baik ini. Dikala pada hari ini segala doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi orang-orang yang beramal soleh. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sedang jemaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah hadis bagaimana yang terdapat di dalam kitab Qarul Hadis. Di situ dituliskan sebuah pesan di mana hadis ini ada datangnya daripada Abdullah bin Auf. Rasulullah bersabda, "Ikmal lidunya ka'annaka ta'isu abad, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghad." Kaum muslimin yang bahagia, ini adalah sebuah pesan yang disampaikan kepada kita untuk menempuh kehidupan yang fana ini, di mana pesan ini adalah merupakan sebuah pelajaran kepada kita. Dikala kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan ikmal lidunyaka, bekerjalah kamu, berusahalah kamu, beramallah kamu untuk duniamu. Insyaallah Allah kamu hidup selama-lamanya. Kemudian wa'mal li akhiratika, dan beramallah kamu untuk akhiratmu, seolah-olah kamu mati esok. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan kepada kita sampai dengan hari ini, kita selalu berharap dan bisa bekerja sebaik-baiknya dalam menjalani kehidupan dunia ini. Bekerjalah kita, berusahalah kita sebanyak-banyaknya untuk mencari kebahagiaan di akhirat kepada dunia ini. Tapi ingat,
apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semua itu akan kita lakukan hanya sebatas hidup di dunia ini. Maka ketika kita berusaha menganggap bahwasanya apapun usaha kita yang ada di dunia ini adalah pokok utama, namun ketika barangkali dengan amalan kita untuk akhirat, maka kita sebagai manusia yang beriman tentulah menganggap dan mengatakan bahwasanya beramal kita untuk akhirat, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini, maka kita jadikanlah ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan sampai dengan detik ini seolah-olah kita mati esok harinya. Nah, kaum muslimin bahagia, tentu dalam hal ini jelas oleh kita betapa banyak pun yang kita cari, betapa besar pun usaha yang kita gelut di dalam kehidupan dunia ini, semua itu akan kita tinggalkan, semua itu akan kita akhiri ketika datangnya kematian kepada kita. Kita tidak tahu berapa lama usia kita hidup di dunia ini. Kita tak pernah menyangka dan mengira berapa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai dengan hari ini. Namun yang kita tahu, sebelum ajal menjemput kita, maka tentu ada yang harus kita persiapkan. Maka jadikanlah kesempatan itu, kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai dengan hari ini, pergunakan sebaik-baiknya kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian itu datang kepada kita. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Semua yang kita miliki, kebahagiaan yang kita punya pada hari ini akan kita tinggalkan ketika datangnya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri akan merasakan yang namanya kematian. Kita tidak tahu kapan kematian itu. Kita tak pernah menyangka dan mengenal kapan ajal itu datang kepada kita. Namun kita sebagai manusia tentu harus mempersiapkan apa-apa yang harus dipersiapkan sebelum kematian itu datang. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bahkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-A'raf ayat 34 Allah telah berikan peringatan yang serius kepada kita. Apa peringatan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap diri itu akan merasakan yang namanya kematian. Setiap diri, setiap manusia itu punya limit. Setiap manusia itu punya batas waktu. Ada waktunya. Dan ketika kematian itu datang 1 detik saja, maka manusia itu tak akan bisa mengundur-undur kematian tersebut dan tak bisa memajukan kematian tersebut. Begitulah kematian. Kaum muslimin bahagia. Kalau memang demikian peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita sebagai hamba Allah yang ketika masih diberikan kehidupan, apa yang harus kita lakukan? Jangan kita berbangga, jangan kita pernah mengira akan hidup selama-lamanya, sebab semua yang kita cari pada hari ini, kebahagiaan, kemewahan dunia ini akan kita tinggalkan. Kaum muslim bahagia. Yang harus kita yakini dan kita hayati dalam hati sanubari kita adalah kita harus yakin bahwasanya ketika kematian itu datang kepada kita suatu saat, esok, lusa, atau entah kapan, kita akan dimandikan, kita akan dikafankan, dan kita akan disolatkan. Kaum muslimin bahagia. Ketika hal itu kita tahu, maka Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana hadis ini diterima oleh Abi Sa'id. Apa kata Rasulullah SAW? Idza wudiyatil janazah wa ihtabaha an-nasu al-rijalu ala a'naqihim wa in kanat shalihat qalat qaddimuni qaddimuni.
wa in kanat ghairu shalihat qalat ya wailaha aina tad'abuna biha yasma'u sawti ala kulli shay'in illa insan lau ta'ala samiku. Kaum muslim bahagia apabila datang yang namanya kematian kepada kita, yang akan memutuskan kelezatan dunia ini, yang akan memutuskan kenikmatan yang ada di dunia ini, yang akan memisahkan kita dengan kemewahan dunia ini. Dan suatu saat ketika kematian itu datang kepada kita, akan ada orang yang akan memandikan kita, akan ada orang yang akan menapani kita, akan ada orang yang menyolatkan kita. Dan ketika orang hendak mengantarkan kita ke tempat pemakaman kita yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza wudiyatul janazah wa taqalaha an-nasu bi-rijalu ala a'naqihim." Apabila jenazah ini ketika telah dimasukkan ke dalam keranda dan siap di atas pundak kita, akan kita antar ke pemakamannya, maka akan terdengarlah suara jeritan yang sangat menebarkan, jeritan yang sangat menakutkan. Apa jeritan tersebut? Kaum muslimin berbahagia. Fa in kanat sholihat qalat qaddimuni. Maka jika adalah jenazah yang di atas pundak kita ini adalah orang yang beramal soleh, ketika dia hidup dia selalu mengerjakan salatnya. Ketika dia hidup, dia selalu langkahkan kakinya ke masjid. Ketika dia hidup, ia jaga dirinya daripada perbuatan dosa. Kita akan diangkat, dimasukkan kita ke dalam keranda, siap diantar ke pemakaman kita. Tak peduli kaum muslim bahagia siapa yang mengangkat kita. Apakah yang mengangkat jenazah kita itu adalah keluarga kita? Apakah yang akan mengangkat jenazah kita itu adalah tetangga kita? Atau apakah yang akan mengangkat jenazah kita itu orang-orang yang tak pernah sholat sama sekali, di mana dalam hidupnya mungkin dia berbuat dosa, penjudi dan lain sebagainya, yang akan mengangkat kita? Tak peduli. Maka ketika jenazah kita diangkat, akan terdengar jeritan. Apa jeritannya? Maka bagi orang-orang yang beramal soleh, jenazahnya ketika dia hidup dia beramal soleh, apa kata jenazah tersebut? Apa rintihan jenazah tersebut? Qaddimuni, segeralah antar jenazahku, percepatlah langkahmu, segerakanlah engkau masukkan aku ke dalam kuburku. Kenapa jenazah ini meminta segera dimasukkan ke dalam kuburnya? Kenapa jenazah ini ingin cepat dia masuk ke dalam kuburnya? Karena raudatan min riyadil jannah. Karena dia tahu bahwasanya kuburnya, liang lahatnya adalah merupakan taman seperti taman-taman yang ada di dalam surga. Kaum muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia. Kemudian kata Rasulullah SAW akan terdengar lagi jeritan yang kedua. Siapa orang yang menjerit yang kedua tersebut? Fa in kanat ghairu shalihat, maka jika adalah jenazah yang akan diantar, yang akan di pundak kita, yang kita antar ke pemakaman tadi, ghairu shalihat, orang yang tidak beramal soleh, di mana ketika dia hidup dia tak pernah sholat, dia melalaikan sholat. Di mana ketika dia hidup dia lupa dengan akhiratnya. Di mana ketika dia hidup dia tak pernah berbuat baik. Di mana ketika dia hidup dia selalu berbuat dosa dalam kehidupannya. Apa rintihan mayat tersebut? Apa jeritan jenazah tersebut? Ya wailaha, celakalah aku, kata jenazah ini. Celakalah aku, aina tadhabuna biha, kemana kamu akan bawa jenazahku? Inilah dirintihkan, inilah yang dijeritkan oleh orang-orang yang ketika dia hidup di dunia tak pernah beramal soleh. Inilah rintihan bagi orang-orang yang ketika dia hidup tak pernah dia sholat, melalaikan sholat, merintih ketakutan. Gimana akan bawa jenazahku?
Maka kata Rasulullah SAW, jika laulah suara ini terdengar oleh manusia, maka kata Rasulullah, lau sami'u lasriqo, manusia itu akan pingsan. Ini kata Rasulullah SAW. Lalu apa ceritanya? Ya wailaha, celakalah aku. Aina tas'abuna biha, kemana kamu akan bawa jenazah aku? Jenazah ini takut, jenazah ini khawatir. Ia ingin lama hidup di dunia ini. Ia tak mau dimasukkan ke dalam kuburannya. Kenapa jenazah ini takut? Kenapa jenazah ini khawatir? Karena dia tahu bahwasanya liang lahatnya, kuburnya adalah merupakan kufratin min kufarin niron, lubang sebenarnya lubang-lubang yang ada di dalam neraka. Inilah yang ditakutkan kaum muslim bahagia. Kaum muslimin sidang jemaah Jumatnya berbahagia. Nah, pada hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Allah berikan, tambahkan usia kita. Allah berikan sehat kepada kita. Kita bisa melangkahkan kaki, kita bisa mengayunkan tangan datang ke masjid yang mulia ini. Lalu kenapa kita banyak yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa masih banyak lagi orang yang melalaikan dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pada hari ini ketika Allah masih berikan kehidupan kepada kita, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan mohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan pada hari ini banyak salah dosa kita, mohon ampunlah kepada Allah. Andai pada saat ini sampai dengan hari ini ternyata banyak sholat yang kita tinggalkan, banyak sholat yang tidak kita kerjakan, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum dimandikan, kita belum dikafankan, kita belum disolatkan. Masih ada waktu kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, dan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dengan kita habiskan sisa-sisa umur yang kita jalani pada hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan hidup kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul